Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Fatih Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan trading live, yaitu sambil menganalisa market saya akan memberikan edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu namanya Fibonacci retracement, yaitu sebuah Fibonacci yang pada dasarnya adalah garis-garis visual biasanya mendatar yang mampu menunjukkan di mana harga berpotensi besar untuk berbalik arah atau retrace dari periode kenaikan swing high atau penurunan yaitu atau swing low yang telah berlangsung. Sebelum masuk ke platform, saya akan rubah dulu time frame-nya, yaitu ini time frame 1 menit, saya rubah time frame 4 jam untuk mengetahui arah trennya yang terjadi. Saat ini saya masuk ke market Asia Composite Index, yaitu di hari Sabtu tanggal 19 bulan 6 2021, karena untuk market forex sedang tutup. Kalau di Olim Trade ya cryptocurrency buka. Selain itu kalau di FTT Asia Composite Index juga buka. Oke, di sini saya akan memasukkan indikator Fibonacci level untuk mengetahui level-level resisten maupun supportnya, yaitu gunanya Fibonacci untuk mengetahui resisten dan supportnya. Sebentar saya masukkan. Bila terjadi tren naik atau bullish, saya sarankan menarik atau meletakkan Fibonacci level di swing low atau harga rendahnya sini menuju swing high terdekat. Itu seperti ini menariknya. Saya sarankan tepat di area swing high, penempatannya yang 0 ini, level 0. Setelah itu ini time frame 4 jam, saya masuk ke time frame 5 menit. Oh, sebentar, saya akan menerangkan di time frame 4 jam. Ketika terjadi di sini time frame 4 jam ya. Ketika terjadi yang namanya uptrend, seringkali terjadi yang namanya koreksi atau harga akan retrace dulu sebelum melanjutkan harga uptrend, yaitu ditandai dengan reversal ketika menyentuh swing high di sini. Swing high terjadi baru retrace, yaitu biasanya golden ratio-nya yaitu menyentuh level 0,5 0,6, dia akan berbalik arah, yaitu meneruskan harga bullish atau kenaikan harga ini. Sistemnya retrace yaitu ketika terjadi uptrend dia akan koreksi atau reversal menuju golden ratio Fibonacci, baru lanjut uptrend lagi. Dan di sini terdapat garis-garis yang bisa kita gunakan sebagai support dan resistannya di time frame yang lebih kecil. Contohnya saya menggunakan time frame 5 menit. Yang bawah ini adalah golden ratio 0,5. Kemungkinan besar harga akan menuju support terdekatnya, yaitu di sini. Kita geser dulu, kita cek. Iya benar ini.
ini adalah resisten di time frame 5 menit. Kemungkinan besar harga terus lanjut naik menuju ini resisten. Saya tidak menggunakan indikator lainnya karena saya di sini menjelaskan tentang gunanya Fibonacci atau membahas Fibonacci level. Untuk para pemula biasanya jarang menggunakan yang namanya Fibonacci level. Tapi untuk trading forex ini sangat membantu untuk meraih profit. Secara teknis Fibonacci retrace mendapatkan namanya karena prinsip dasar dari Fibonacci di mana harga memiliki tendensi untuk bergerak dengan pola berulang. Maksudnya harga tidak semata wayang naik atau turun secara acak. Pergerakan harga pada dasarnya dimotori oleh perubahan keseimbangan antara penawaran atau jual dan permintaan atau beli. Bagaimanakah cara untuk melakukan open posisi? Yaitu dengan menunggu sinyal-sinyal yang terjadi. Semisalnya ini terjadi yang namanya uptrend. Terus level di sini garis Fibonacci ini sebagai garis resisten. Ketika harga ditembus di sini, dia akan koreksi dulu ke bawah lagi terus lanjut naik. Karena ini sebagai resisten dan bila resisten tertembus, maka resisten tersebut akan menjadi support baru. Seperti ini menjadi support. Terus lanjut ini supportnya, lanjut uptrend, dia koreksi sebentar. Kemungkinan besar dia akan menuju level yang resisten di atasnya ini. Ini adalah garis Fibonacci level, yaitu saya gunakan sebagai zona resisten. Yaitu fungsinya Fibonacci yaitu untuk menentukan area-area support dan resisten. Untuk melakukan open posisi, saya sarankan buka time frame 1 menit. Secara taktis memang sangat berguna sekali, yaitu Fibonacci level ini, karena membantu trader untuk menentukan support dan resistannya. Oke, sebentar, harga masih sideways. Saya menunggu penembusan di sini. Kalau ini sebentar saya akan menambahkan garis horizontal biar tidak kebingungan dalam mengambil open posisi. Garis horizontal. Kalau di time frame 1 menit ini harga masih sideways, yaitu harga flat, belum menunjukkan arah-arah tren yang benar atau yang tepat. Harga masih mondar-mandir di area sini. Semisalkan ini tertembus, kemungkinan harga terus naik, yaitu menuju resisten di atasnya ini, di atas zona situasi ini. Bila downtrend, saya open posisinya menembus garis horizontal ini untuk melakukan open posisi sell.
tapi kemungkinan besar ini harga akan terus naik, yaitu menuju resisten terdekatnya atau garis Fibonacci level. Karena dilihat dari time frame 4 jam terlihat yang namanya tren bullish, yaitu tren naik. Jadi disarankan kalau tren naik open posisi buy, jangan melawan arah. Karena seorang trader itu bila ingin meraih profit konsisten, ya harus ikuti alur, yaitu ketika uptrend kita open posisi buy, jangan open posisi sell. Kalau melawan arah tren itu sangat berbahaya dan beresiko. Belum ada tanda-tanda sinyal untuk open posisi karena saya tidak memakai indikator tambahan lainnya selain Fibonacci level, maka saya akan menunggu sinyal-sinyal yang terjadi. Selain itu, market sedang tutup, maka ini sangat sulit untuk trading karena cuma ada OTC dan cryptocurrency. Di sini saya mengambil Asia Composite Index karena persentasenya tinggi, yaitu 92%, lebih tinggi dibanding market lainnya. Kita lihat time frame 5 menit, masih juga sideways, sangat sulit dan sangat beresiko bila ditradingkan. Oke, ini kemungkinan sinyal karena terjadi yang namanya engulfing, kemungkinan besar harga akan terus naik. Saya coba open posisi selama 3 menit. 2, 3, 1, buy. Saya open posisi sebesar $15 atau euro. Di sini saya open posisi buy, kemudian harga masih kuat untuk menuju resisten di sini. Saya open posisi di time frame 1 menit. Saya di sini menggunakan yang namanya Fibonacci level untuk menentukan area-area support dan resisten. Dan benar saja saya open posisi, harga terus naik, yaitu kita cek di time frame 5 menit, harga menuju resisten ini yang di atas. Saya akan menerangkan sedikit ini di time frame 5 menit. Harga terjadi yang namanya sideways, yaitu di sini area support, area resisten. Kenapa saya open posisi buy? Alasannya di sini terjadi yang namanya uptrend, yaitu kenaikan harga, dan di atas masih ada resisten yang belum tersentuh. Di area sini ada resisten. Kenapa saya open posisi dari daerah sini? Karena harga terus menekan, yaitu menekan ke atas. Dari trennya pun uptrend ini. Maka dari itu saya open posisi
selama 3 menit, kemudian harga akan terus naik menuju resisten di sini. Mungkin itu penjelasan saya, alasan saya open posisi di time frame 1 menit. Saya sudah analisa, yaitu menandai yang namanya level Fibonacci di time frame H4, terjadinya bullish. Ini pasti profit dalam kurun waktu 3 menit, open posisi 15 euro. Saya cek yang 1 menit ya, sebentar lagi profit. Ini pasti profit karena 10 detik lagi saya akan mendapatkan 13,8 euro, open posisi 15 euro. Oke, simpel kan? Alhamdulillah profit. Kemungkinan besar ini harga akan terus naik karena ini area sideways, yaitu sebagai landasan untuk melanjutkan arah uptrendnya. Ini harga akan terus naik menuju sini, menuju level Fibonacci level ini di atasnya, yaitu saya gunakan sebagai resistennya, yaitu harga menuju resisten. Kalau dilihat dari time frame 4 jam, saya awal mula memasang Fibonacci level untuk menentukan zona resisten dan supportnya di sini. Bila harga uptrend, dia akan reversal atau koreksi dulu menuju goal ratio, yaitu 0,5 ataupun 0,6, ini baru dia akan berbalik arah uptrend lagi. Di sini ada resisten poin 0,3. Di sini masih menuju resisten sini. Kalau dilihat di time frame 5 menit masih jauh. Ya, ini masih menuju sini. Kemungkinan dalam kurun waktu sekitar setengah jam pasti menuju yang namanya resisten di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di lain kesempatan saya akan berbagi cara bertrading untuk meraih profit, khususnya newbie ataupun pemula. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau ada kritikan silahkan tuliskan atau orat-orat di